Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK di Kabupaten Agam. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan kita semua bagaimana cara melaksanakan pesantren Ramadan secara daring atau online atau PJJ dari rumah masing-masing. Nah, di sekolah kami sejak awal Ramadan kemarin kami sudah melaksanakan pesantren Ramadan secara tatap muka di sekolah kami. Nah, kegiatan ini berjalan sangat lancar, diikuti oleh siswa dengan baik, kemudian juga didampingi oleh guru-guru yang sudah ditunjuk sesuai jadwalnya masing-masing oleh kepala sekolah. Nah, ini berjalan sampai tanggal 23 sampai tanggal 24 hari Sabtu. Kemudian pas tanggal 26 April kami langsung melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara daring atau online dari rumah masing-masing. Jadi kami guru tetap datang ke sekolah semuanya, tetapi siswa tidak datang ke sekolah, siswa melaksanakan pesantren Ramadan di rumahnya masing-masing. Jadi kegiatan pesantren Ramadan tetap kami laksanakan sesuai aturan materi-materinya. Jadi tidak ada yang kami tinggalkan materinya, tetap semua materi kami ikuti, tetapi siswa melaksanakan dari rumahnya masing-masing. Nah, pelaksanaan pesantren Ramadan secara daring di sekolah kami ini tentu ada beralasan ya, tentu ada dasarnya. Tidak mungkin kami melaksanakan pesantren Ramadan secara daring sesuka hati kami saja. Ada alasannya. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah yaitu adanya surat informasi, surat edaran dari pihak Kabupaten Agam ini. Di sini dikatakan isi suratnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi perkembangan penyebaran COVID-19 Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dan memperhatikan perkembangan data dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan positif rate Sumatera Barat telah mencapai 17,26%. Nah, dengan ini menginstruksikan kepada, ini ada kepala dinas di bawahnya, kemudian ada kepala kantor, ada kepala UPTD. Apa yang dikatakan? Yang pertama seperti ini. Nah, katanya menghentikan kembali kegiatan belajar tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Agam mulai tanggal 26 April 2021 sampai ada ketentuan lebih lanjut. Jadi karena SMK ini berada di Kabupaten Agam, tentu kita harus mengikuti ini. Nah, cukup poin satu aja kita ambil, banyak ke bawahnya, ini satu aja kita ambil. Nah, apa dasar yang kedua kami melaksanakan pesantren secara daring di sekolah kami? Yang kedua adalah, surat edaran dari Cabdin, cabang dinas wilayah 1 Dinas Provinsi Sumatera Barat. Nah, apakah isi suratnya? Nah, menindaklanjuti instruksi Bupati Agam nomor 3 tahun 2021 tentang pencabutan izin belajar tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, jadi surat yang tadi dari Kabupaten Agam jadi Cabdin membuat surat berdasarkan itu. Nah, disampaikan kepada saudara sebagai berikut. Nah, 1. Pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan dialihkan ke rumah mulai tanggal 26 April 2021 atau 14 Ramadan 1442 sampai ada ketentuan lebih lanjut. Jadi entah sampai kapan, nggak tahu kita. Semoga cepat ya. Yang kedua, kegiatan pesantren Ramadan dapat dilakukan secara daring atau luring dan disesuaikan dengan petunjuk teknis kegiatan pesantren Ramadan. Nah, berdasarkan dua buah surat inilah, maka tanggal 26 April kami melaksanakan
Pasantren Ramadan secara daring. Nah, beranjak dari situ kami mengikuti jadwal-jadwal yang sudah kami tetapkan seperti ini. Kami tetap mengikuti jadwal yang ada yang sudah kami buat sebelumnya. Kemudian lagi untuk menunjang, untuk menunjang kegiatan Pasantren Ramadan secara daring ini, kami menggunakan beberapa aplikasi. Nah, kalau menurut saya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa kita dalam kegiatan Pasantren Ramadan secara daring ini. Nah, saya mengajukan ada 3 aplikasi. Yang pertama tentu WA Group seperti ini. Nah, ini sudah dipastikan sangat membantu kita ini. Kemudian ada lagi kita menggunakan Google Form seperti ini, Google Form. Nah, di sini kita bisa menagih tugas-tugas dari siswa kita, baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video. Kemudian lagi kita juga bisa menggunakan Google Classroom. Seperti sebelumnya, semester yang lalu kita belajar daring dengan siswa kita dengan menggunakan Google Classroom. Nah, ketiga-tiga ini ada kelebihan dan kelemahan. Nah, kalau Google Classroom seperti ini, siswa tentu harus memiliki email yang jelas. Ya, maklumlah siswa di daerah kadang-kadang setelah dibuat email, kemudian lupa password. Nah, inilah yang menjadi kelemahan kami di daerah. Jadi kami tidak memilih Google Classroom, tapi bisa digunakan. Kemudian kami juga menggunakan WA Group. Jadi ini sudah sangat membantu sekali. Jadi informasi yang ingin kami sampaikan tentang Pasantren Ramadan ini melalui WA Group seperti ini saja. Oke. Selain informasi, kami juga mengirim materi. Jadi materi ketika kita tatap muka dengan melalui daring ini sedikit berbeda bentuk materinya. Jadi kalau tatap muka itu banyak kita menyampaikan secara lisan tatap muka. Tapi kalau daring kita siapkan materi itu tentu dalam bentuk format PDF atau Microsoft Word. Nah, jadi ini sudah saya kirimkan juga materinya. Kemudian ketika siswa melaksanakan kegiatan Pasantren Ramadannya mulai dari awal sampai akhirnya di sini hanya sampai sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, Pasantren Ramadan ditutup baik di sekolah maupun secara daring. Kemudian saya juga menyiapkan Google Form. Nah, ini saya membuat formulir tempat siswa mengirimkan tugas-tugasnya atau kegiatan-kegiatan Pasantren Ramadannya dia buat dalam bukti fisiknya, nanti dikirim kepada kita. Kalau dikirim melalui WA Group, nah misalnya foto, kalau dikirim melalui WA Group itu akan bercampur saja data-data itu nanti. Foto-foto siswa itu akan bercampur. Jadi rumit kita memilihnya kembali, memisahkan antara siswa A, B, C, dan D, termasuk kirim-kiriman foto orang lain, akan bercampur rumit kita rasanya. Maka dari itu saya memilih aplikasinya Google Form atau Google Formulir begitu. Nah, di sini saya buatkan judulnya format tempat mengirimkan tugas Pasantren Ramadan. Nah, ini saya buatkan karena saya membimbing di hari Senin. Ini hari Senin 26 April 2021. Kemudian di sini juga saya siapkan nama, jurusan karena saya di SMK tentu ada jurusan, kemudian kelas, hari, Ramadan K. Kemudian di sini juga ada saya buatkan tugasnya. Yang pertama tadarusan. Ini ada poin 1 tadarus. Jadi siswa itu boleh mengirimkan foto atau video di sini. Ya. Jadi kalau di sini siswa bisa mengirimkan foto atau video. Kita tidak memberikan beban yang begitu kepada siswa. Jadi siswa
tidak harus mengirimkan video saja, tapi boleh foto, boleh video. Yang penting kegiatan itu terlaksana ya. Hari bulan puasa, yang penting kegiatan itu terlaksana oleh siswa. Kemudian yang kedua, foto video salat duha. Jadi kalau siswa salat duha di rumah, tentu pasti bisa dia memfotokannya atau mendokumentasikannya, atau dengan video juga bisa. Kemudian salat zuhur. Nah, jadi kita memang menganjurkan siswa itu sholat di rumah, bukan berjamaah, karena kita memang ingin memutus mata rantai COVID-19 itu. Kemudian lagi ada video, yang keempat, video atau audio hafalan ayat Al-Quran. Jadi ketika siswa itu menghafal ayat Al-Quran, nah bisa dia videokan atau dengan foto juga boleh. Bagi kita tidak ada masalah, kita percaya saja, yang penting hari sekarang bulan puasa, siswa yakin saja kita siswa itu jujur gitu. Oke. Yang kelima ada foto ringkasan materi. Jadi materi yang kita sampaikan tadi, kemudian dia baca, dia ringkas, buat ringkasan kecil, kemudian dipoto, dikirim kepada kita. Kemudian di bawah tugas itu juga ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang harus dijawab oleh siswa dan juga bisa dikirimkan ke poin 6 ini. Kemudian diklik kirim oleh siswa di sini, klik kirim. Nah, kemudian siswa yang sudah mengirim itu akan muncul konfirmasi. Nah, konfirmasi seperti ini. Saya buka konfirmasi dari siswa. Dikirim oleh siswa. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini link yang saya buat tadi. Form tempat mengirim tugas pesantren Ramadan. Nah, ketika siswa klik kirim, maka muncullah kata-kata seperti ini di bawah ini. Seperti kata-kata ini. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pesantren Ramadan. Semoga jadi orang yang bertakwa. Amin. Jadi siswa senang juga ketika mengirim tugas ini, siswa senang membaca ini. Kenapa? Dia sudah mendapat doa, di samping memang dia mendapatkan pahala dari kegiatan yang dia lakukan. Oke. Ketika siswa klik kirim oleh siswa di HP-nya, maka kita juga mencek di komputer kita atau di HP kita. Kita buka Google Form atau Google Formulir di HP kita atau di laptop kita. Ini yang kita buat kemarin. Format yang kita buat kemarin, kita klik ini kembali. Nah, kita cek, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kemarin. Kita kirim ke siswa secara link. Kemudian ini pertanyaan di sini muncul. Di sini ada jawaban tulisannya. Klik jawaban. Nah, ini dia jawaban siswa. Jadi kita sedikit memberikan keringanan kepada siswa. Kadang-kadang masalah sinyal, masalah pulsa tidak ada mungkin. Nah, jadi siswa yang terlambat mengirimkan tugas masih kita terima. Jadi ini siswa saya ada sekian, baru 11 orang yang mengumpulkan. Tapi tidak ada masalah, ya kita berikan keringanan. Kemudian di sini ada grafik secara statistik siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi dengan aplikasi ini kita sudah ada analisisnya begitu, siap berapa siswa yang melaksanakan atau mengikuti itu pesantren Ramadan itu. Oke, ini secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat secara satu persatu pribadi siswa, boleh juga siswa yang mengirimkan tugas itu. Kita klik di sini individu. Ini secara individu. Ini ada di sini nomor 1 dari 11 orang. Jadi kita klik aja next nanti. Nah, ini siswa yang pertama, Septianingsih. Nah, ini kenapa dia tidak mengirimkan foto atau video sholat? Ya, perempuan, kita maklum sajalah, mungkin sedang berhalangan. Kita next, kita klik ini 2 dari 11. Kita lihat seperti ini. Nah, ini video ini adalah Suci Ramadhani jurusan Multimedia kelas 11. Ini hari tanggal 26, kemudian Ramadan ke-14. Nah, ini videonya. Video tadarusan. Jadi siswa itu tadarus baca Al-Quran di rumahnya.
kemudian dikirim videonya. Bisa kita buka ini. Kita buka untuk meyakinkan kita atau kita ingin menilai. Kita buka ini. Nah, ini videonya. Kalau kita putar bisa ini. Nah, itu videonya. Bisa kita nilai kan? Artinya rasa-rasanya tatap muka juga kita belajar pesantren Ramadannya. Oke, kita tutup. Kita ingin cek yang lain. Ini foto salat. Oke. Ini adalah foto salat duha. Kita klik ini. Nah, ini siswa kita sedang salat duha. Oke, kita tutup. Nah, ini ada video hafalan ayat. Jadi hafalan ayat yang kita tagih tadi, kita klik ini. Nah, ini kita klik. Nah, oke. Bisa kita cek siswa kita. Rasa-rasanya masih tatap muka kita mengajar pesantren Ramadan. Oke, kita close saja. Itu siswa yang kedua. Siswa yang ketiga juga bisa klik. Kita klik seperti ini. Nah, itu pilihan Anda. Ada Mukti di sini. Nah, kemudian ada lagi. Ada ini Kelvin. Ini fotonya. Kemudian kita cek untuk Kelvin ini video hafalan ayatnya. Kita klik ini. Nah, ini kita putar. Nah, jadi enak sekali kalau kita melaksanakan pesantren Ramadan secara daring menggunakan beberapa aplikasi pembantu. Ya, gunakan aja Google Form ini, mudah sekali ini, ringan sekali. Nah, kita bisa juga mengecek siswa kegiatan siswa kita. Oke, cukup. Jadi demikianlah informasi-informasi kecil atau ilmu-ilmu kecil yang bisa saya bagi kepada kita semua. Semoga ilmu-ilmu kecil ini bisa menjadi rujukan, setidaknya pembanding lah bagi kita semua bagaimana melaksanakan pesantren Ramadan secara daring atau online di rumah masing-masing dalam musim pandemi sekarang. Walaupun musim pandemi tidak mengurangi ibadah kita, kegiatan kita mengajar dengan siswa kita tetap berjalan dengan bagus walaupun dengan berbagai kekurangan. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Silakan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang melaksanakan pesantren Ramadan secara daring. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.